Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Baik, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan belajar tentang bab kitab Umdatul Mar'ah. Hadis ke-46, teman-teman. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Duba'ah binti Zubair. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menemui Duba'ah binti Zubair. Ya, Duba'ah ini istri dari Miqdad bin Aswad, ya. Kemudian beliau berkata kepada istrinya Miqdad bin Aswad, la'allaki aradtil hajj, ya, wahai Duba'ah, sepertinya engkau ingin menunaikan ibadah haji. Kemudian beliau mengatakan, qalat wallahi la ajiduni illa waji'ah. Maka Duba'ah berkata, demi Allah tidak ada yang menghalangiku kecuali sakit, ya. Faqala laha hujji washtariti. Hujji washtariti maksudnya adalah berhajilah dan berikanlah syarat, ya. Waquli, dan katakanlah Allahumma mahilli haitsu habastani, dan bacalah Allahumma, ya Allah, mahilli, tempat miqatku, haitsu habastani, adalah di tempat engkau merintangiku. Maksudnya merintangi dengan sakit. Jadi ini doa yang dibaca oleh teman-teman yang nanti misalnya sepertinya kok nggak kuat gitu mau haji atau mau umroh di tengah perjalanan misalnya, atau sebelum berangkat haji sudah Allah uji dengan sakit, maka sebaiknya membaca doa ini, Allahumma mahilli haitsu habastani wa kanat tahtal Miqdad bin al-Aswad, dan saat itu dia adalah istri dari Miqdad ibn al-Aswad. Nah, dari sini teman-teman kita bisa mengambil sebuah kaidah, ya, bahwa seorang perempuan itu boleh berhaji. Bahkan yang namanya perempuan, akhwat muslimah, itu berhaji adalah sebuah jihad, ya, subhanallah. Jadi kalau jihadnya laki-laki adalah di medan pertempuran, kalau jihadnya perempuan adalah ketika dia berhaji, masya Allah. Bahkan di sini kalau teman-teman lihat minal fawaid al-muta'alliqah bi mawdu'il hadis, yang pertama adalah jawazu hajjil mar'a wa hiya maridah, ya, bolehnya seorang perempuan yang dia sakit tapi dia pengen haji, maka baca doa ini, Allahumma mahilli haitsu habastani. Kemudian yang kedua, annal maridu fil hajj yajuzu laha an tashtarit anna mahalluha haitsu hubisat fa idza tu'addir 'alaiha itmamun nask tahallat wala syai' 'alaiha. Dan di sini yang namanya orang sakit, ya, orang sakit itu dia tempat nanti tahallulnya ketika dia ada udzur. Jadi itu juga tidak apa-apa. Misalnya belum selesai manasiknya, kemudian sudah sakitnya sudah parah, maka di sini tidak apa-apa untuk bertahallul, ya, subhanallah. Kemudian yang ketiga, hadal isyarat al-asl fihi an yakuna lil maridah wa laysa lil haid. Nah, ini dia. Jadi syarat ini teman-teman, baca doa ini, Allahumma mahilli haitsu habastani, khusus bagi wanita-wanita yang sedang sakit saja, bukan bagi wanita-wanita yang sedang haid. Karena nanti kalau yang sedang sakit itu artinya dia masih bisa untuk tawaf, ya. Kalau masih kuat tawaf, hendaklah tawaf, ya. Dan bagi wanita yang haid itu tidak bisa tawaf, karena memang tawaf itu seperti sholat, ya teman-teman. Hanya bedanya kalau sholat kita nggak bisa berbicara satu sama lain, kalau tawaf masih bisa kita berbincang dengan sebelah kita, ya. Dan untuk orang haid juga nggak boleh tawaf, ya. Jadi ada di antara larangan-larangan ihram untuk para wanita adalah ketika dia haid atau nifas, maka tidak boleh tawaf, kecuali istihadah. Istihadah maka dia boleh tawaf, sebagaimana orang istihadah boleh sholat. Hanya nanti kalau keluar darah berarti dia harus pakai pembalut agar darahnya tidak kemana-mana, gitu, ya. Dan boleh masuk masjid, ya. Sama orang istihadah itu sama dengan orang sehat, ya. Yang tidak boleh tawaf adalah orang haid dan wanita-wanita yang sedang nifas. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'lam Aisyah an taqulu dzalika wa qad hadat fil hajj wa athara dzalika ala adaiha an-nasak. Baik, dan pernah juga Ibunda Aisyah waktu itu sedang haid, ya. Di waktu sedang haji itu beliau haid, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melarang Ibunda Aisyah untuk melanjutkan manasik selanjutnya, itu tawaf. Jadi Ibunda Aisyah sedang haid maka selesai, berhenti, ya, tidak tahallul dan diulangi kembali untuk manasiknya.
Ya, karena terkadang sebelum tawaf ternyata sudah keluar haid. Maka nanti ya setelah tohur atau setelah toharos, setelah suci, dia bisa mengulanginya kembali. Baik. Kemudian yang keempat, anna hadzal isyirat innama yakunu ba'da talbiyah mubasyarah. Nah, kapan dibaca doa ini teman-teman? Allahumma mahilli haitsu habastani. Setelah dia mengucapkan talbiyah. Dan talbiyah itu adalah bacaan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ya. Nah, bacaan talbiyah untuk perempuan ini juga harus terdengar, bukan di dalam hati ya teman-teman. Jadi harus terdengar cukup dengan telinganya saja, ya telinga kita sendiri aja, tidak terlalu keras tapi juga tidak dalam hati. Kalau untuk para bapak-bapak, para laki-laki itu boleh dikeraskan talbiyahnya. Ya, boleh dikeraskan talbiyahnya sampai kapan talbiyah ini berlangsung? Sampai dia melihat Masjidil Haram, kemudian dia memberhentikan talbiyah ini ya. Jadi Masya Allah, talbiyah adalah sebuah hal yang kalau kita renungi, kalau kita pahami artinya itu, kita itu sedang menuju panggilannya Allah Subhanahu wa taala gitu ya, labbaik ya. Kalau dipanggil sama Allah, maka kita menyahut gitu, kita memenuhi panggilan Allah ya. Jadi teman-teman kalau sebelum umroh atau sebelum haji sebaiknya membaca dulu atau belajar dulu tentang manasik dan renungi apa yang ada di dalam bacaan-bacaan talbiyah. Nanti harapannya ketika teman-teman baca talbiyah itu bukan hanya dari mulut, tapi juga kita bisa meresapi, kita bisa mentadaburi bacaan talbiyah itu dengan hati kita gitu loh. Dan itu pasti ada bedanya, rasanya tuh beda banget ya. Beda sekali antara orang yang baca talbiyah hanya dari mulut dan orang yang baca talbiyah dia paham maknanya. Ya, baik. Kemudian yang kelima yajuzu hadzal isyirat likulli man khashiya husulu 'arid lahu yamna'uhu min ada'in aw itmamin nasab. Baik. Dan syarat ini ya boleh dibaca doa ini untuk setiap orang yang dia itu ada rasa khawatir tidak sampai manasiknya selesai gitu loh. Ya, tidak sampai manasiknya selesai atau ada sesuatu yang menghalangi dia untuk melaksanakan step by step manasik, maka dia boleh baca ini. Contoh misalnya, ada orang lansia gitu kan. Ia takut khawatir bahwa nanti belum sempurna selesai manasiknya, tiba-tiba misalnya ada udzur, maka boleh baca doa ini. Allahumma mahilli haitsu habastani. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadahnya, ya semua amal ibadah umrah ataupun hajinya, ya karena memang di sini ada udzur, ya subhanallah. Baik, kemudian hadis yang ke-47, ya. Nah, ini juga masih berkenaan dengan haji, ya teman-teman. Jadi di sini hadis ini dibawakan oleh Ibnu Abbas. Berarti kalau ada Ibnu Abbas berarti yang membawakan adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Umiran nas an yakuna akhiru ahdihim bil bait." Ya. Apa kata Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhu? Dia berkata bahwa orang-orang itu diperintahkan agar menjadikan akhir dari mereka adalah tawaf di Baitullah. Maksudnya adalah tawaf wada ya, karena tawaf itu teman-teman ada macam-macamnya ya. Jadi kita bisa belajar kembali apa macam-macam tawaf ya yang biasanya dilakukan oleh jamaah haji yang pertama kali datang ke Mekah, biasanya melaksanakan namanya tawaf kudum ya. Jadi namanya tawaf kudum. Kemudian nanti ada juga namanya tawaf ifadah ya, tawaf ifadah ini juga bagi jamaah haji ya. Dan ada juga namanya tawaf wada ya. Ya, tawaf wada itu biasanya adalah tawaf yang dilakukan ketika seseorang ingin berpisah. Atau ada juga yang membagi tawaf dalam tambahan, bukan hanya 3, ada tawaf ziarah ya. Ada tawaf tatawu. Tawaf tatawu itu adalah tawaf sunnah. Maksudnya biasanya bagi teman-teman yang berumrah ya, kemudian ingin melaksanakan tawaf. Jadi gak harus dari mikot. Nah, ini biasanya dia bisa melakukan namanya tawaf tatawu atau tawaf sunnah ya. Dan ini termasuk biasanya ada juga yang mengatakan tawaf tahiyatul masjid ya. Jadi kita masuk Masjidil Haram ya. Kemudian setelah itu kita salat baru kemudian kita boleh
tawaf. Ada juga yang kalau tawaf kudum tadi ya disebut juga dengan tawaf wurud atau tawaf tahiyah ya. Karena biasanya tawaf ini dilakukan oleh orang yang baru sampai di kota Mekah ya, biasanya sebagai tanda memuliakan Baitullah, yaitu rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tawaf kudum, ada tawaf apa tadi? Tawaf wada ya. Tawaf wada itu tawaf perpisahan, akhirul ahad, maksudnya yang tadi nih yang kata Ibnu Abbas, umiran nas an yakuna akhiru ahdihim bil bait. Ini namanya tawaf wada ya. Atau disebut juga dengan tawaf sadr ya. Ada yang mengatakan tawaf wada ini dengan tawaf sadr ya. Dan ada juga tawaf umrah ya. Yang ini adalah rukun umrah. Jadi umrah kalau ada orang nggak tawaf maka umrahnya nggak sah. Karena ini merupakan rukun. Jadi umroh itu gampang banget ya teman-teman. Teman-teman yang mau umroh jangan anggap bahwa manasik umroh itu ribet ya, enggak. Ya teman-teman berangkat kemudian niat dari mandi dulu, kemudian niat dari mikot ya. Setelah itu teman-teman bertalbiyah, baru kemudian menuju ke mana? Masjidil Haram, tawaf. Biasanya langsung namanya tawaf umroh. Kalau orang umroh nggak ada tawaf kudum-kuduman. Namanya tawaf umroh 7 kali gitu ya. Kemudian setelah itu sholat di belakang makom Ibrahim, dan makom Ibrahim ini bukan makam Ibrahim ya, tapi tempat dulu Nabi Ibrahim menginjakkan kakinya, jadi ada bekas kakinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah itu minum air zam-zam, baru kemudian dilanjutkan ke sa'i ya, sa'i antara Safa dan Marwah. Selesai 7 kali, dari Safa ke Marwah dihitung 1 kali, baru setelah itu tahallul. Sudah selesai, itu rangkaian ibadah umroh. Jadi mudah sekali, Masya Allah. Ada juga namanya tawaf nazar ya. Tawaf nazar ini hukumnya wajib ya. Karena kadang ada orang tuh bernadar, misalnya contoh ini teman-teman ya, ada orang pengen sesuatu, ya Allah nanti kalau saya mendapatkan ini gitu ya, maka saya mau tawaf. Berarti itu namanya tawaf nadar. Tapi saya ingatkan teman-teman, kita itu tidak boleh sering-sering bernadar gitu ya. Kenapa? Karena tidaklah nadar ini dilakukan kecuali orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit. Kenapa? Karena dia hitung-hitungan sama Allah. Ya, hitung-hitungan sama Allah, Allah sudah kasih kita nikmat begitu banyak gitu kan ya. Tapi dia hanya akan beribadah, misalnya hanya akan tawaf kalau permintaannya diijabah sama Allah. Berarti artinya apa? Artinya kan kalau misalnya harapannya tidak diijabah oleh Allah, dia nggak mau tawaf. Padahal nikmat-nikmat Allah yang lain pun sangat-sangat banyak gitu ya. Jadi perhatikan ini tawaf nadar ya. Kalau memang benar-benar sudah nadar, artinya dia wajib untuk melaksanakan tawaf tersebut ya. Baik. Sudah tadi ada tawaf sunnah, ada tawaf wada. Nah, yang dimaksud di sini adalah tawaf wada. Oh ya, ada tadi tawaf ifadah ya, lupa saya jelaskan. Tawaf ifadah itu salah satu rukun haji, teman-teman. Dan tawaf ifadah ini juga, teman-teman, ya, tidak boleh dilakukan oleh orang haid. Dan tawaf ini subhanallah biasanya kalau jamaah haji dari Arafah kemudian mabit di Muzdalifah ya, dan ke Mina ya. Kemudian setelah itu jamaah haji biasanya melanjutkan datangi kota Makkah kembali setelah jumrah itu melakukan tawaf ifadah. Dan bagi siapa saja yang tidak melakukan tawaf ifadah maka hajinya nggak sah karena ini adalah rukun. Ya, baik. Dan tawaf ifadah ini berarti apa? Kalau ada orang haid pas suatu haji, berarti dia harus tunggu dulu suci baru kemudian melaksanakan rangkaian ibadah haji kembali ya, termasuk dari diantaranya nanti adalah tawaf ifadah ya. Nah, untuk tawaf wada di sini disebutkan oleh Ibnu Abbas, illa annahu khuffifa 'anil mar'atil haid. Jadi orang haid itu boleh enggak tawaf wada? Ya, ini boleh langsung pulang karena memang ini juga bukan termasuk rukun ya tawaf wada ini, dan boleh meninggalkan kota Makkah sambil kita berdoa aja sama Allah, ya Allah, jangan jadikan ini adalah akhir perjumpaan hamba dengan Baitullah. Semoga nanti suatu hari kelak bisa kembali lagi ke sini ya Masya Allah dengan keluarga besar misalnya ya Masya Allah. Baik, minal fawaid al-muta'alliqah bimawdu'il hadis. Lihat teman-teman. Nih ya, yang pertama anna tawaf al-wada' la yalzamul mar'atil haid. Jadi tawaf wada ini tidak wajib untuk perempuan-perempuan yang sedang haid ya. Jadi sekali lagi yang namanya tawaf itu nggak boleh bagi yang haid, dan tawaf wada bukan rukun ya. Kemudian yang kedua, annal Islam khaffafa 'alal mar'ati ba'd al-ahkam bisabab ma ya'tariha min haid. Dan Islam itu juga meringankan beberapa kondisi ya, terutama untuk para perempuan haid. Biasanya mereka tidak disyariatkan dengan beberapa perintah. Contoh misalnya, orang haid diperbolehkan untuk tidak salat, ya kan? Kita kalau haid nggak salat kan, tapi nggak harus mengqadha.
Atau misalnya orang haid tidak boleh untuk saum. Ini kan Allah ringankan. Tapi untuk masalah puasa ini, untuk masalah saum ini harus diqadha, ya. Jadi untuk sholat tidak usah diqadha, untuk saum sendiri harus diqadha. Kemudian yang ketiga, annal mar'ah idza hadat qabla tawafil ifadah la yajuzu lahal khuruj min Makkah hatta tathur wa tatuful ifadah. Lihat teman-teman. Misalnya, teman-teman lagi berhaji, belum tawaf ifadah, teman-teman haid misalnya ya. Maka di sini seorang perempuan tidak boleh keluar ke Mekah dari Mekah sebelum melakukan tawaf ifadah bagi yang berhaji. Nah, sampai nunggu suci baru kemudian melakukan tawaf ifadah. Maka dari itu, dari sini nih ada beberapa perbedaan pendapat apakah wanita-wanita yang masih menemui haid setiap bulannya itu apakah boleh memakai pil penunda haid atau tidak. Itu nanti Syekh Utsaimin mengatakan bahwa hendaklah berkonsultasi dengan ahlinya. Maksudnya tanya, ini kira-kira memberikan bahaya nggak untuk tubuh gitu ya. Kalau sekiranya ahli bilang tidak bahaya bagi tubuh, maka sebagian ulama memperbolehkan. Tapi kalau misalnya ahlinya bilang membahayakan bagi tubuh, maka kita tidak boleh mengkonsumsinya. Ya ini biasanya karena kadang kan misalnya jamaah itu sudah ada kepastian kepulangannya kapan gitu ya. Nah kalau nunggu wanita ini suci duluan gitu padahal belum tawaf ifadah ditinggal sama jamaahnya ya masyaallah. Baik. Kemudian yang keempat, anna tawaful wada wajibun fil hajj wa innama rukhsa lil haid faqat fi tarkihi. Jadi tawaf wada ini adalah kewajiban saja, bukan rukun. Artinya berarti kalau bukan rukun hajinya tetap sah. Dan ini diberikan rukhsah itu maksudnya keringanan bagi wanita-wanita yang haid saja ya dalam meninggalkan tawaf wada ini. Masya Allah. Baik. Kemudian di sini masih juga dalam masalah haji, teman-teman kita rampungkan ya biar selesai. Dalam hadis ke-48 an Ummi Salamah. Ya, di sini dari ibunda Ummu Salamah. Ummu Salamah adalah istrinya Abu Salamah. Beliau juga Ummahatul Mukminin. Ya, Masya Allah istrinya Rasulullah SAW. Beliau berkata, syakautu ila Rasulullah SAW anni ashtaki. Ya, kemudian beliau mengadu kepada Rasulullah SAW, curhat kepada Rasulullah SAW bahwa kata Ummu Salamah, saya itu sedang mengalami sesuatu gitu ya. Maka Rasulullah memberikan keringanan kepada Ummu Salamah untuk tawaf ya di belakang orang-orang dengan mengendarai raqibah, mengendarai tunggangan. Jadi zaman dulu Mekah itu tidak seperti sekarang ya teman-teman. Bagus itu ya, hewan nggak boleh masuk. Kalau sekarang kan, kalau dulu masih boleh karena kan memang masih tanah gitu loh bentuknya. Ya, jadi orang itu sebagian bisa mengendarai hewan tunggangan, hewan itu ya karena beberapa sebab. Misalnya tadi karena sakit. Jadi Ummu Salamah waktu beliau tawaf bersama Rasulullah SAW keadaannya badannya tidak fit ya, maka Rasulullah memberikan keringanan untuk Ummu Salamah bisa mengendarai tunggangan gitu ya, subhanallah, tapi di belakang manusia, maksudnya jadi jangan di depan karena menghalangi orang-orang yang sedang tawaf, di beliau berada di belakang orang-orang yang sedang tawaf. Ya, maka kata Ummu Salamah, fatuftu, maka aku pun bertawaf. Rasulullah SAW yusalli ila jambil bait. Ya, dan Rasulullah SAW mengerjakan salat di sisi Ka'bah. Ya, dengan membaca At-Tur, dengan membaca surat Wat-Tur wa kitabim mastur, yaitu surah At-Tur. Ya, dan ini menunjukkan ya teman-teman bahwa yang namanya orang sakit itu boleh bertawaf. Baik, nah ini juga diantara halangan-halangan ihram. Maksudnya bagi yang sakit dia boleh diberikan rukhsah kalau zaman dahulu kala untuk mengendarai tunggangan gitu ya. Kalau zaman sekarang kan nggak boleh ya, hewan masuk ke Mekah maka nanti pasti akan dihalau oleh askar yang ada di depan gitu ya. Paling boleh pakai kursi roda kalau sekarang. Jadi boleh bagi yang sakit ya dibolehkan untuk tawaf menggunakan kursi roda. Tapi kalau sekarang kursi roda itu nggak bisa di pelataran Ka'bah ya. Boleh di atas, alhamdulillah ya, boleh di atas. Dan bagi yang sehat, jangan ikut-ikutan pakai kursi roda, ya udah jalan aja sehat gitu ya. Atau kalau sekarang ada namanya skuter ya teman-teman, itu juga boleh bagi yang ada udzur saja ya. Bukan pengen coba-coba akhirnya pakai skuter itu, biarkan itu untuk orang-orang yang memang punya udzur untuk tidak berjalan gitu, tidak bisa berjalan atau tidak mampu berjalan. Termasuk juga ini teman-teman ya, kemarin pemberangkatan Agustus itu saya menemui ada jamaah yang bawa anak kecil. Ya, bawa anak kecil, ibunya tuh sudah nggak kuat ngendong anaknya gitu. Pas Sa'i juga udah nggak kuat ya. Maka di pertengahan tuh minta kursi roda, ya sudah nggak apa-apa, boleh gitu ya. Jadi bukan hanya untuk yang sakit saja, tapi bagi teman-teman yang misalnya bawa anak kecil ya, ananda pengen sama kita gitu ya, nggak mau sama ayahnya, maka boleh juga pakai kursi roda.
Baik, minal fawaid al-muta'alliqah bi mawdu'il hadis. Yang pertama, annal mar'ah tarji' ila zawjiha idza hallat biha mushkilah liya'inuha ala hiliha. Subhanallah, subhanallah. Dari hadis ini teman-teman, kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga dalam kehidupan berumah tangga ya antara suami istri. Dan di sini disebutkan bahwa hendaklah seorang istri itu dia kembali ke suaminya manakala menemui masalah-masalah dalam kehidupannya agar suaminya bisa membantunya. Nah, ini penting banget nih untuk kita para istri, teman-teman. Kalau ada masalah, pastikan kita itu diskusi curcolnya sama suami, bukan kepada ustadz. Ya, karena ustadz juga sama. Ustadz itu kan laki-laki ya. Kalau kita semuanya kita curhat ke ustadz ya, ya ini yang paling tidak diharapkan, nanti ustadznya nyantol ke teman-teman gimana? Ya kan? Jadi yang paling diutamakan suami dulu. Kita ajak diskusi, kita curhat ya. Bukan nggak boleh teman-teman curhat ke ustadz, bukan. Tapi tanya yang penting-penting aja gitu loh ke ustadz. Jangan semua diceritakan. Ya, ini yang paling penting kita ceritanya kemana? Ke suami kita. Dan pastinya nih teman-teman, saya merasakan sendiri kalau kita itu diskusi sama suami, itu subhanallah biidnillahi ta'ala kita dapat solusi-solusi yang mungkin kita para wanita nggak pernah berpikir sampai ke sana gitu. Jadi memang laki-laki itu subhanallah ya Allah berikan kepada mereka itu kelebihan untuk bisa memutuskan gitu loh. Nah, maka kita juga nggak usah kita naikkan ego kita, oh, saya juga bisa kok kayak gini. Padahal kita mumet gitu. Ini kepiye masalahnya. Tapi kita hanya ego aja, kita besarkan, tapi kita nggak mau cerita ke suami. Padahal apa kata di sini dalam kitab Umdatul Mar'ah? Hendaklah seorang perempuan, seorang istri itu kalau ada apa-apa cerita ke suaminya. Ya masalah dalam rumah tangga, dalam apapun itu cerita ke suaminya, minta pendapat mereka. Dan yang namanya laki-laki ya teman-teman, karakter dasarnya itu seneng kalau dimintai pendapat oleh istrinya, merasa dibutuhkan gitu loh. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, anna mardul mar'a fil hajj la yamna'uha min at-tawafil wajib 'alaiha. Baik, seorang yang sakit ya, dia juga bisa tawaf ya, tadi tapi dengan menggunakan misalnya kalau zaman dulu menggunakan hewan tunggangan, kalau sekarang menggunakan kursi roda. Yang ketiga, jawazu tawaful maridha bil bait wa hiya mahmula aw ala kursi mutaharrik wa nahwihi. Nah, ini sama. Kursi roda tuh maksudnya adalah kursi mutaharrik. Jadi namanya kursi roda. Jadi bolehnya seorang yang sakit untuk tawaf gitu ya dengan menggunakan kursi roda atau yang lainnya. Yang keempat, annal mar'ah la tukhalitur rijal fit tawaf. Nah, ini dia. Rasulullah SAW kan memerintahkan Ummu Salamah untuk menjauh sedikit dari rombongan tawaf karena di situ ada banyak kaum laki-laki. Maka di sini kita itu para perempuan kalau bisa, ya ini ya, jika bisa, jika mungkin. Karena subhanallah yang namanya di Masjidil Haram itu teman-teman ya, terkadang kita sudah menjauh dari rombongan laki-laki, nanti muter kena lagi gitu kan ya. Ya paling aman mungkin kalau pengen kita jauh dari laki-laki, tawafnya di atas ya. Karena di atas itu kan lebih lebar ya, tempatnya lebih luas gitu. Jadi kita bisa menjauh sedikit. Oh, berarti kalau ada rombongan laki-laki, kita menjauh dulu gitu ya. Jadi boleh kok tawaf kalau teman-teman misalnya ada pembimbing wanitanya ya, itu boleh tawaf sama para wanita gitu ya, boleh. Ya malah ini lebih terkondisikan gitu lah. Ya Masya Allah. Baik. Wa innama tatufu min waraihim. Tapi tawaf para perempuan tuh di belakang kaum laki-laki. Jadi sebenarnya harusnya ini ya teman-teman, aturannya tuh laki-laki dulu yang dekat Ka'bah, kemudian perempuan di belakangnya. Tapi yang namanya emak-emak zaman sekarang itu beda dengan zaman dahulu. Malunya sudah hilang. Kalau zaman dahulu itu malunya masih dipelihara oleh para sahabiah, hingga mereka nggak mau berdesak-desakan. Mereka mengalah biar bapak-bapak aja, para laki-laki aja yang dekat dengan Ka'bah, merekanya berada di belakang. Ya, subhanallah ada kejadian ya teman-teman. Ini tidak boleh kita tiru. Ya, ibu-ibu bukan dari bangsa Indonesia, saya lihat itu orang luar gitu ya. Pakai kerudung tapi kerudungnya hanya disampirkan. Kemudian ingin mencium Hajar Aswad ya. Jadi memaksa ingin mencium Hajar Aswad. Yang terjadi apa? Yang terjadi kerudungnya lepas. Ya, akhirnya apa? Akhirnya malah auratnya kelihatan, kepalanya kelihatan, rambutnya kelihatan. Ya subhanallah. Dan itu berdesak-desakan dengan kaum laki-laki untuk bisa mencium Hajar Aswad. La haula wala quwata illa billah. Jadi kalau keadaannya demikian, tidak usah kita paksakan ya teman-teman. Tidak usah kita paksakan untuk bisa mencium Hajar Aswad ya. Baik. Kemudian di sini qadru istita'atiha. Jadi semampunya dia ya. Wa fi ghairi tawaf min babi aula. Dan
selain tawaf itu lebih utama. Kita tidak boleh berdesak-desakan dengan kaum laki-laki karena ini adalah sesuatu yang tidak boleh campur baur antara laki-laki dan perempuan. Yang terakhir adalah ikhtiyarul mar'a lil waqtil munasib lit tawaf walladhi yaqilu fihi rijal aw yakunu munshaghilina fi salatihim. Nah, ini nih. Jadi ada tips ya, perempuan kapan boleh tawaf. Di sini katanya kalau para laki-laki lagi sibuk sholat ya katanya ya. Atau misalnya pas laki-laki lagi jarang, tapi realnya ya teman-teman, yang namanya di Masjidil Haram itu yo tetap saja penuh gitu ya. Kapan kosongnya tuh wallahu taala alam ya. Kadang kita berpikir malam hari kosong ini gitu ya. Ternyata penuh juga. Kadang kita berpikir habis subuh kosong ini. Ternyata penuh juga gitu ya. Paling bisa ya teman-teman. Ini waktu yang kayaknya rodo-rodo enak itu sekitar pas sarapan tuh loh. Sarapan pagi. Orang-orang pulang tuh sarapan pagi. Biasanya rodo mendingan dikit gitu ya. Tapi nggak kosong banget. Iya mending lah. Orang-orang pada sarapan. Kemudian tawaf itu biasanya lebih sedikit. Nggak penuh banget gitu ya. Baik. Itu ya teman-teman. Kemudian ini hadis yang ke-49. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya ini karena berkaitan dengan ibadah di Muzdalifah. Jadi waktu itu Ibunda Saudah, ya, yang kita tahu Ibunda Saudah itu adalah istrinya Rasulullah SAW. Ya beliau meninggalkan Muzdalifah lebih cepat, ya, karena ada sesuatu yang memang beliau rasakan, ya. Dan nanti insya Allah kita akan belajar di pertemuan yang akan datang. Ya semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kemudahan untuk terus bertolabul ilm. Dan saya berdoa di pagi hari ini semoga teman-teman semuanya yang hadir di pagi hari ini Allah mudahkan untuk bisa menunaikan ibadah haji dan ibadah umrah dengan keluarga besar. Jangan cancel doa kita ya. Amin. Allahumma amin. Barakallahu fikunna jami'an. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.